Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kajas Dam yang selalu mengikuti rutin pengajian di masjid ini. Kemudian juga Ketua PKM dan para imam rawatib serta jamaah Al-Fitrah Nesu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga pada pimpinan Arafah Ustaz Zul yang selalu aktif, bahkan di Medan pun sudah ada cabangnya Arafah. Ya, kita juga mendoakan agar beliau selalu sehat walafiat. Kemudian pada para alim ulama yang jadi tepuk-tepuk. Jadi semua alim ulama dari nanti ada juga dari TNI, Polri dan lain sebagainya, serta semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mau kalau dia itu ibadahnya terus menerus. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah supaya ibadah kita itu istiqamah. Sehingga kita berdoa kepada Allah selalu, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu istiqamah beribadah. Jadi tidak hari ini kita buat kemudian besok tidak kita buat. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi mukmin yang baik, tidak ada. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi mukmin yang baik, tidak ngomongin orang lain, tidak ambil punya orang lain, tidak makan haram dan lain sebagainya. Semua mau jadi mukmin yang baik. Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husni ibadati. Jadikanlah saya mukmin yang baik. Seorang ahli ibadah yang baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana caranya? Di dalam kajian tasawuf ada beberapa cara, tahapan. Kalau kita itu ingin jadi orang mukmin yang baik. Yang pertama namanya al-musyaratah. Musyaratah ini mudawamah, mulazamah. Seorang itu harus membiasakan diri untuk beribadah. Kalau kita ini ingin istiqamah di dalam baca Al-Quran, terus musyaratah dalam baca Al-Quran. Kalau istilahnya itu ta'awwada, mulazamah. Terus membiasakan diri, terus biasakan diri. Karena seorang itu ada dua kecenderungan. Kecenderungan membiasakan diri untuk berbuat jahat, dan kecenderungan membiasakan diri untuk berbuat baik. Seorang yang cenderung untuk berbuat baik, terus berbuat baik, maka hatinya akan minta selalu untuk berbuat baik, dan dia akan cenderung untuk berbuat baik. Ini namanya gen positif. Gen positif seseorang itu apabila dia selalu berjamaah, dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu tahajud, dia selalu berbuat yang positif. Setiap hari hatinya akan minta untuk terus berbuat yang positif. Ini musyaratah namanya. Tapi ada juga orang yang cenderung kepada hal yang negatif. Jadi dia hari-harinya negatif, ngomongin orang lain, makan haram, korupsi punya orang lain. Apabila dia sudah membiasakan diri untuk hal-hal yang negatif, maka jiwanya akan meminta hal-hal itu. Kalau tidak ngomongin orang lain, tidak enak. Kalau tidak lihat haram, tidak enak. Kalau tidak makan haram, tidak enak. Ini namanya musyaratah namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya seorang itu istiqamah, kata Allah. Ini ada beberapa penafsir mengatakan istiqamah ini apa? Ada yang mengatakan istiqamah dalam hal kebaikan. Tapi Ibnu Abbas lebih cenderung istiqamah itu ada dua. Ada istiqamah kebaikan, ada istiqamah kejahatan. Kalau seorang istiqamah terhadap kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la asqainahu ma'an ghadaqa. Saya berikan nikmat yang banyak kepada dia. Istiqamah terhadap kebaikan. Tapi Ibnu Abbas juga mengatakan istiqamah itu yang kedua, istiqamah terhadap kejahatan. Kalau kamu istiqamah terhadap kejahatan, kata Allah, kamu terus berbuat jahat, kata Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Saya berikan juga rezeki yang banyak, kata Allah.
tapi beda. Yang pertama itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ujian Allah kepada dia. Allah ingin melihat apakah dia itu ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia itu akan bertambah istiqamah dan bertambah dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah sedang menguji dia. Apakah dia teringat kepada pemberi nikmat atau tidak? Maka banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang musyrik, banyak orang jauh yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat yang banyak kepada dia teringat kepada Allah dan bertaubat. Ya. Kemungkinan yang kedua, itu namanya istidraj. Liyu'adzibahum biha fid dunya. Allah akan mengasap dia di dunia. Terus bertambah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat itu kata Allah untuk mengasap dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka tidak ada cara. Kalau kita ingin istiqamah tidak ada cara, harus musyaratah. Musyaratah itu apa? Terus biasakan diri, terus biasakan diri. Kalau istilah Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau, itu biasakan sesuatu itu selama 40 hari. Terus biasakan diri 40 hari. Akhirnya apa? Hari ke-41 seorang itu akan riba terhadap sesuatu itu. Seorang yang malas bersedekah, coba biasakan diri selama 40 hari terus bersedekah. Hari ke-41 maka dia akan riba untuk bersedekah. Seorang yang malas beribadah, seorang yang malas untuk berjamaah, coba biasakan diri selama 40 hari terus, jangan putus-putus berjamaah. Hari ke-41 dalam konsepnya Imam Al-Ghazali, seorang akan riba dan nikmat dalam beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua namanya muraqabah. Jadi tidak cukup dengan musyaratah, tidak cukup dengan biasakan diri, tidak cukup. Yang kedua harus dengan muraqabah. Muraqabah ini seorang itu dia merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini ada levelnya. Ada level-level biasa, yang level-level lagi kita nyoba. Yang level biasa namanya. Bagaimana muraqabahnya? Kita terus menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita yakin kiraman katibin, ada malaikat kiraman katibin. Allah terus memantau kita. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia ketika berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah. Ketika dia ingin ngomongin orang lain, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin korupsi punya orang lain, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level pertama. Level muraqabah yang kedua, dia tidak hanya menjaga anggota tubuhnya, tapi dia juga menjaga hatinya. Nyo tanya ke kau, dengki ke kau, bengih Allah katanya. Ya, mana ridha Allah. Allah terus jaga katanya. Ya. Ini dia sudah masuk level yang kedua. Artinya tidak saja anggota tubuhnya yang dia muraqabah, tetapi juga hatinya muraqabah. Ini contoh pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi ke Mekah. Jadi di dalam perjalanannya kan itu ada bukit-bukit. Rupanya beliau ketemu dengan seorang pengembala kambing. Kambingnya banyak yang digembalain. Waktu itu Umar bertanya kepada pengembala kambing. Dia berdialog dengan pengembala kambing. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bi'ni hadhihi syah. Jual kambing ini untuk saya, kata Umar. Apa dijawab oleh pemuda tadi? Ana mamluk. Saya seorang budak. La yumkin an abi' laka. Tidak mungkin saya jual kepadamu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Katakan saja nanti kepada tuanmu, kambingmu sudah dimakan oleh serigala. Katakan saja. Tidak ada yang tahu. Kambing ini banyak sekali. Apa jawab pemuda tadi? Wa kaifallah. Bagaimana dengan Allah yang terus menjaga saya, yang terus melihat saya, yang terus memantau saya? Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takutnya luar biasa dengan jawaban pemuda tadi. Sehingga dia terus mengikuti pemuda tadi. Apa kata dia kepada temannya? Jadi Umar bin Khattab pergi berdua. Saya akan beli dia, saya bebaskan dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Level budak, tapi muraqabahnya sudah luar biasa. Level budak. Dia seorang budak, pendidikan agamanya kurang, tapi muraqabahnya luar biasa. Ini muraqabah level 2. Muraqabah level yang ketiga.
Seorang itu sudah menjaga tangannya, dia jaga hatinya, dia jaga anggota tubuhnya, dia jaga hatinya. Ada feedback dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jaga dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas. Jadi makanya uniknya hadis Rasulullah ini. Rasulullah kalau sudah ngomong hadis kepada seseorang, khusus kepada Ibnu Abbas, Mu'az bin Jabal, hadis ini tidak pernah diulang kepada orang lain, tidak pernah diulang lagi untuk orang lain. Ya. Jadi hadis itu ini khusus untuk Mu'az bin Jabal, khusus untuk Ibnu Abbas, tidak untuk orang lain. Kita saja nanti yang melihat hadis itu berapa kali kita lihat. Kalau kita biasanya kalau pesan kepada orang lain, kita ngomong kepada orang lain. Ya pengah badon, pengah bago, karena cuma do yang debu. Dah jalan gede, Pak. Ini cuma do yang pengah. Padahal tempat kampung yang debu kan. Ini cuma do yang pengah. Ini rahasia. Dia pengah bago, kaji. Di bulan ni pengah lama bago. Ini bulan dia rahasia, pengah bago. Mandu hidup bunga, Pak. Tapi kalau Rasulullah, ketika Rasulullah ngomong kepada Ibnu Abbas, cuma kepada Ibnu Abbas saja hadis itu ditujukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Rasulullah dekat dengan Ibnu Abbas. Rasulullah juga dekat dengan Mu'az bin Jabal. Salah satu hadis Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas, ini sudah level ketiga nih, Pak. Muraqabah level ketiga. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Apa jagalah Allah? Jagalah tanganmu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jagalah matamu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jagalah hatimu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Ihfazillah yahfazka. Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga tubuhmu. Allah akan menjaga tanganmu. Allah akan menjaga matamu. Allah akan menjaga hatimu. Jadi makanya ini level ini dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melapor kepada Allah, ketika Allah menyuruh Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang kamu pergi menghadap Fir'aun. Kamu dakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya takut ya Allah, dia menyolong Fir'aun ya Allah. Yang membesarkan saya Fir'aun, yang memberikan makan saya selama ini Fir'aun. Dari kecil saya bersama Fir'aun ya Allah. Tolong kirimkan saya Haruna akhi. Akhirnya Allah mengirim dua-dua. Setelah dikirim dua-dua, apa kata Nabi Musa dan Harun? Kami takut juga kalau dua-dua. Ya. Kamu yoci. Fir'aun itu bukan sembarangan orang. Fir'aun itu Ramses II. Ketika itu Ramses II yang membesarkan Fir'aun, Nabi Musa adalah Ramses II. Yang tenggelam di Laut Merah itu bukan Ramses II, tetapi anak Ramses II yang ke-13. Ramses II itu yang dah kelar mata apa tidak takutnya, Pak. Ya. Maka satu-satunya Bani Israel yang melihat mata Nabi Fir'aun laknatullah itu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia berani lihat mata Fir'aun laknatullah? Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, la takhafa, kamu jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kamu jangan takut. Apa yang kamu lihat, saya lihat juga. Apa yang kamu asma'u, saya mendengar. Apa yang kamu dengar, saya dengar. Apa yang kamu lihat, saya lihat. Wa yasilu ilaikuma. Fir'aun itu, pengikut Fir'aun itu, Fir'aun dan pengikutnya sedikit pun tidak bisa menyentuh kalian. Kenapa? Tangan kalian saya jaga, tubuh kalian saya jaga, semua anggota tubuh kalian saya jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah level ketiga. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin level ketiga juga, laluilah yang pertama, jagalah tangan kita. Jagalah tangan. Jadi yo temucukan gara-gara yo pemimpin kan Pak Umar yo kenyang. Ikalan dipecat dulu. Umahnya yo ketika kita mencuri punya orang lain ada CCTV. Yo ke CCTV kan ya Allah. Wah CCTV karena barang-barang ada belum. Ya. Kenapa ke CCTV karena? Jadi makanya coba kita lagi muraqabah. Enggak ada cara lain. Kalau ingin menjadi hamba yang baik, kalau tidak muraqabah enggak bisa juga. Dia seorang tapi tidak ada muraqabah. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin kalau dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di dalam Al-Qur'an itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita,
Bukan tingkah laku saja, apapun yang keluar dari mulut kita. Illa ladaihi raqibun atid. Selalu dipantau oleh raqib atid. Di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Fi arba' ada empat malaikat. Jadi ada 2 hafadzah, raqib dan atid. Raqib atid ini kalau di dalam Al-Quran itu kiraman katibin. Kiraman apa? Dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katibin yang terus menulis, terus mencatat. Kemudian ada hafadzah. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu ada asyaru malaikah, ada 10 malaikat yang terus memantau manusia. Maka malulah kita kalau kita berbuat maksiat dimanapun kita lakukan. Jadi artinya kalau kita bangun tengah malam, kita tahajud, itu 10 malaikat itu terus melihat, terus dia lihat. Allah terus memantau. Maka Allah mengatakan apa? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Saya terus melihat kamu, kata Allah. Ketika kamu bangun tengah malam, kamu bangun kapan saja, kamu susah, kamu senang, kata Allah. Saya melihat kamu, saya tahu keberadaanmu, kata Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kamu sujud tengah malam, saya tahu, kata Allah. Kamu sujud jam berapa saja, saya tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah lengah, kata Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang kedua, namanya muraqabah. Yang ketiga, itu muhasabah namanya. Tidak ada cara lain. Kita harus muhasabah. Seorang pedagang saja, setelah setahun itu, bahkan sebelum sampai 1 tahun, 1 bulan, dia muhasabah, introspeksi diri. Ini kenapa tidak laku barang saya? Ada apa sebenarnya? Rupanya konsumen menginginkan ini, tapi tidak saya penuhi kebutuhan konsumen. Itu rupanya. Ya. Oh, tempat saya tidak strategis. Masa ingin jualan baju di tempat orang jualan ikan? Kok yang minta engkau, kok enggak minta baca ya, Pak? Jadi artinya apa? Oh, ini enggak strategis tempatnya. Ya. Jualan baju anak-anak di tempat orang-orang dewasa atau tempat terpencil. Oh, ini enggak cocok ini. Ya, itu introspeksi namanya. Maka dalam ibadah juga demikian. Itu muhasabah namanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini firman Allah ini tercatat di dalam Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu ada yang mengatakan sabah, ada yang mengatakan thamaniyah, ada yang mengatakan tis'ah. Jadi Suhuf Ibrahim itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lil aqil sa'at. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, orang yang yakin kepada saya, ada waktu-waktu sama dia yang dia bagi-bagi. Yang pertama kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini di dalam Suhuf Ibrahim, sa'at lil munajah. Ada waktu untuk bermunajah kepada saya, kata Allah. Kamu ambil wudu, kamu beribadah, kamu bermunajah, mendekatkan diri kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sa'at litafakkur. Ada waktu untuk bertafakkur, untuk memikirkan. Karena mungkin lagi nyo menaji tubuh katanya begitu saja tidak dikontrol oleh Allah, nak mungkin. Nak mungkin kita jadi begini saja, nak mungkin. Nak mungkin jantung ini tidak dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Tidak mungkin matahari terbit begitu saja dan terbenam begitu saja, tidak mungkin. Itu namanya sa'atul litafakkur. Kita ini tafakkurnya agak kurang, kenapa? Karena kalau leleng dunia, leleng peng receh istilahnya. Ya. Dunia kapeng receh hebat. Maka dunia itu istilahnya mata'on digabungkan. Mata'on sudah mata'on ghurur lagi. Mata'on ghurur. Mata' ini dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Kesenangan mahdudah. Waktunya itu ada zamannya, ada waktunya. Ada waktunya. Seorang hebat mungkin cuma 5 tahun saja. Seorang hebat cuma 10 tahun saja. Seorang kaya, mungkin dia kaya cuma 10 tahun saja dia kaya. Ramses II, hebat dia. Hebat dia cuma 90 tahun saja. Setelah itu apa? Dia sudah keropos. Kata kurung-kurung sudah keropos. Bahkan ada peneliti itu meneliti kalau di mulut dia itu ada kanker mulut. Kanker. Tuduhan kanker hebat. Ya pengaruh Tuhan katanya. Hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai ini mengalir di bawah naungan saya katanya. Itu anaknya juga. Yang ke-13 anak Ramses II, apa kata dia? Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan paling tinggi, paling hebat. Apa hebat ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
umurnya tidak lebih dari 60 tahun, dia tenggelam. Puji hebat, 60 tahun cuma hebat. Apa juga Fir'aun hebat katanya? Cuma 90 tahun. Inilah namanya mata. Kita punya ini, punya saham ini cuma sebentar. Aduh, 30. Yang mungkin 30 kat woro ni. Urang yang berat jangan tanya yang tonan. Menandroh yang betuali ya. Menandroh yang betuali. Ini susahnya apa? Belum sampai 90 tahun. Nandroh nak betuali kita yang mak gol. Hanan solo lo. Nan solo ada yang lemah. Nan solo. Jadi belum sampai 60 tahun juga sudah pikun sekarang orang. Jadi sudah umur 40, 50 itu tanya lagi sama orang lain. Nya urunan jabatan orang hebat. Hanan itu solo nya ni. Sudah lupa diri juga. Nya kalau 30 tahun. Belum 30 tahun. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian ini yang kedua. Sa'atun, ini isi dalam surah Ibrahim tadi. Sa'atun lil muhasabah. Ada waktu untuk muhasabah. Ya. Jadi muhasabah apa? Mengontrol diri. Ini kenapa saya begini? Kenapa saya salat selalu? Tapi kenapa masih mencuri selalu? Temayang laju, mencuri laju, seimbang. Itu naik pengah lon walaupun lon urang pencuri, lon temayang hanya pengah. Ya sama saja. Lon walaupun lon mencuri dagang lon temayang, lon sedekah. Jadi ada sosok seseorang mendatangi saya ketika suksesi beberapa tahun yang lalu. Apa kata dia? Nyo dah pilihnya. Lon yang bukan pilihnya, rumah banyak kita kali. Bertumbang je, sedekah ke nyo je. Cukup ke urang ni. Cuma nak bawa kurang. Lon yang kurang hanya itu mayang. Oh, kan bawa kurangnya. Hanya pilih kan. Dia diri sendiri saja tidak bisa dia manage, apalagi dia manage orang lain. Diri sendiri saja tidak bisa dia manage. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, apa kata Allah? Jangan takut kepada orang musyrik itu. Kenapa jangan takut kepada mereka? Mereka tidak yakin kepadaku, kata Allah. Ya. Maka jangan pernah angkat pemimpin itu dari orang-orang kafir. Kenapa? Mereka tidak yakin kepadaku. Artinya apa? Mereka dirinya sendiri saja dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana mau mengenal diri orang lain? Maka Allah katakan, kalau ingin mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kenalilah dirimu sendiri, kata Allah. Bagaimana ingin mengenal diri kita kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Ini dalam surah Ibrahim. Kemudian yang keempat, sa'atun lit-ta'am wasyarab. Nyanyi waktu baru wadai, waktu untuk memikirkan makan dan minum. Ya. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim memperingatkan Nabi Ibrahim, kamu waktu untuk pikir makan minum itu 1/4 waktumu untuk makan minum. Lain itu semua untuk munajah, untuk tafakur, untuk muhasabah. Satu makan dan minumnya. Maksudnya apa? Kan hanya ada fikir, kita minta rezeki, kita pergi ke sana, kita cari rezeki, kita kerja, harus juga. Tapi sekarang masalahnya apa? Kita muhasabah tidak, munajah pun tidak, ya. Kemudian tafakur pun tidak. Yang terpikir apa? Makan minum saja, perut tapi dipikir. Yang keempat saja kita pikir. Bangun tidur kita pikir nyopot pajohu bengopat, buco oropat. Ya. Saham bagaimana hari ini? Saham dipikir, mana dipikir roh ya. Itu kalau orang pikir dunia kan namanya yang enggak pikir diri dia, enggak pikir diri. Tapi kalau orang pikir ibadah, itu pikir diri sendiri, dia pikir diri. Bagaimana saya ini? Bagaimana nih? Bagaimana hati saya? Yang pikir roh ini, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini. Kalau ada seseorang itu, dia baru bangun tidur, asbaha wa dunya akbaru hamli. Ketika pagi-pagi di kepala dia dunia saja ada fikir. Proyek iban. Yang benda proyek le fikir mah. Kan gecok-cok wudu ile kan gerahnya ile kan genyale ke pergi ro ile kan proyek iban. Ni kiban proyek. Yo kibannya. Ya kiban ni. Kiban cara untuk dapat laba yang banyak. Kiban cara untuk pengendap. Yang dipikirkan. Kalau ada tipu orang seperti ini kata Rasulullah SAW, maka kita tidak perlu heran. Ketika kita berangkat subuh tadi, ada orang yang sedang sibuk dengan dagangannya. Dia takut nanti tidak laku, dagangannya tidak laku. Dia takut nanti ada saingan-saingannya. Akhirnya apa? Dia tidak laku, tidak seperti orang lain. Dia tidak tahu kalau dalam detik itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup berdoa. Yang hidup berdoa punya mati dalam detiknya hidup berdoa aja, Pak. Yang pikir dunia saja yang pikir ini. Ketika bangun tidur, bagaimana dagangan saya? Buka kedai, buka popo-popo buka kedai. Dia takut nanti tidak laku dagangannya.
Maka Rasulullah mengatakan kalau Anda tipu orang seperti itu, maka apa yang diberikan? Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah la yanqati. Terus gelisah dia, terus gelisah. Coba lihat. Jadi artinya apa? Gelisah, terus gelisah. Orang ibadah gelisah. Orang yang tidak musyaratah tadi juga gelisah. Orang yang tidak muraqabah juga gelisah. Orang yang tidak muhasabah juga gelisah. Maka tidak ada cara lain kalau ingin jadi mukmin yang baik. Tidak ada cara lain. Ini sudah yang ketiga, level yang ketiga. Kemudian yang keempat, mu'aqabah namanya. Mu'aqabah itu berasal dari kalimat iqab. Iqab itu apa? Memberikan hukumannya. Jadi hukuman begini. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang kita nggak sanggup hukuman ini, nggak sanggup kita. Umar bin Khattab ada dalam satu waktu beliau terlambat salat berjamaah. Karena terlambat salat berjamaah, beliau memberikan punishment kepada dirinya sendiri. Apa hukumannya? Ya Allah, ini sudah terlambat saya salat berjamaah. Saya sedekahkan sepetak tanah saya. Tanah ini sedekah hemat. Pokoknya gara-gara telat. Yang menyudahnya bina kabeh dagangan rumah. Ya, kabeh dagangan. Jadi dia mengatakan kalau terlambat maka saya akan. Akhirnya tidak pernah terlambat. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, dia ingin pergi ke sebuah tempat, tetapi karena lalai atau lengah dia pergi ke tempat yang lain. Ya. Waktu itu apa? Dia ambil batu, dia hantam kakinya. Jadi ini memberikan mu'aqabah. Menyebutnya hantam gua. Kita paling enggak begini. Kalau kita buat maksiat, kita berikan mu'aqabah ke hati. Nyo tinggal buat hati. Ya namanya. Nyoronya hukuman itu tinggal buat hati. Tinggal bersedekah tinggal. Jadi ini memberikan hukuman bagi hati, hukuman bagi tangan, hukuman bagi ini. Ini kalau ingin jadi mukmin yang baik. Ini sudah yang keberapa? Keempat. Yang kelima, itu mujahadah namanya. Mujahadah itu selalu berusaha kepada kebaikan. Kalau hari ini kita salat kita wudu kita salah, besok ingin perubahan wudu yang benar, besok salah Fatihah ingin yang benar, terus mujahadah, berusaha terus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina." Kalau ada orang terus berusaha, ingin dekat dengan saya kata Allah, ingin dekat dengan saya, ibadahnya supaya dekat dengan saya, supaya aku berikan keridhaan kata Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bermujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Saya akan berikan petunjuk kepada dia. Ya, ini sebenarnya sudah masuk level muraqabah level ketiga nih. Terus diberikan peringatan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ya ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang terakhir, ini namanya mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Ketika seorang sudah melalui semua ini, yang level-level ini, lima ini, maka yang terakhir adalah mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Berarti tinggai tembayang hanjut. Ya, mu'atabah itu mencaci setiap kejahatan yang pernah kita lakukan. Bohongi orang lain tidak bagus, itu bohongi orang lain. Semengut hanjut, ya, bakhil hanjut, nyoh hanjut. Jadi artinya mu'atabah. Maka mu'atabah itu akan lahir setelah lima itu akan kita lakukan. Sebelum lima ini kita lakukan, kita masih cenderung untuk berbuat kejahatan. Jadi artinya nggak hana-hana perlehirin, Pak. Ada seorang sudah berbuat kebaikan, kejahatan juga dia lakukan. Berbuat kebaikan, kejahatan dia lakukan. Kenapa? Lima ini belum dilalui. Yang keenam ini akan muncul dengan sendirinya. Seorang akan membenci kejahatan. Seorang akan membenci maksiat. Dia tidak senang kepada ini, tidak senang kepada ini. Kenapa? Lima ini sudah dia lalui. Jadi makanya kenapa ini susah kita lakukan? Ya, susah kita lakukan. Berat sekali untuk kita lakukan. Karena kata Imam Al-Ghazali, itu ada beberapa sebab. Karena kita susah. Ini 5 menit misalnya. Boleh, ya, bebas. Ya. Kenapa ini susah kita lakukan? Kenapa muraqabah susah kita lakukan? Kenapa ibadah susah kita lakukan? Kenapa muhasabah susah kita lakukan? Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Minhajul Abidin, sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Fihi arba' awa'iq. Ada 4 sebab. Kenapa seorang susah untuk muraqabah? Kenapa seorang susah untuk musyaratah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah? Susah dia untuk mujahadah. Susah untuk merubah diri. Dulu nak pernah jamaah, sekarang mau jamaah, susah untuk merubah diri. Karena ada 4 hal. Ya. Maka kita jangan selalu menyalahkan syaitan. Baju-baju syaitan. Pekan anak temayang, syaitan. Pekan ada mecu, syaitan. Pekan ada pupuknya, syaitan.
Pekan anda khusyuk ibadah, setan. Sayang setan sedang duduk-duduk kata petala setan ini. Baju-baju ke setan, pengen setan, pekan tuan tapi kata setan. Kenapa saya selalu? Makanya Imam Ghazali mengatakan, bukan setan saja, bukan andil setan saja. Ada 4 yang membuat seorang itu malas beribadah. Yang membuat seseorang itu ketika bangkit dari rumahnya susah untuk salat berjamaah, susah untuk salat subuh, susah untuk bersedekah, susah untuk berbuat kebaikan. Ada. Yang pertama al-khalqu. Khalqu ini apa? Khalqu ini apa namanya? Ad-dunya apa? Yang pertama ad-dunya, yang kedua al-khalqu. Ad-dunya. Dunia ini apa? Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Ini mempengaruhi kita untuk susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang salat, Allah Akbar. Makanya waktu hendak khusyuk main baik patalah setan tapi dia kasih salah setan. Kita baru beri kendaraan baru di luar. Mobil baru banda blow ya, banda blow. Cash dah blow ke kredit cash. Allahu Akbar. Sedang salat, titik tu alarm luar motor, kapal motor lo kaiju motor lo ni. Akhirnya apa dia batalkan salatnya, dia lihat mobil keluar, dipikir motor ro mentang kaya nak alarm. Di motor go alarm sih. Motor lagi. Akhirnya dia balik lagi. Salat dia itu rusak gara-gara dunia tadi. Salat dia rusak gara-gara harta dia tadi. Dia petalah setan memang. Maka setan mengatakan, "Baik petalah lo dia harta lo ni." Baca-baca katalah lo. Ya. Yang bandar lo telok baru, sendal baru kita beli. Gadah telok. Apakah nak jak lima Masjid Al-Fitrah? Gadah telok linan. Gadah telah nak jak lima. Gara-gara sendal tak salat jamaah lagi. Kan lucu ya. Kenapa tak salat jamaah lagi? Kendaraan saya hilang di situ. Artinya dunia bisa mempengaruhi seseorang itu untuk beribadah. Ya. Sedang salat kita teringat, rumah anda mau kunci, kaitan mau mencuri. Gara-gara rumah kita tidak kunci, salat-salat tidak khusyuk. Ya, ya telah setan. Setan itu ketika kita, makanya Rasulullah ini dalam kitab apa namanya? Tafsir Suratul Fatihah yang dikarang oleh Nasir Sabrah, apa kata beliau? Rasulullah mengucapkan a'udzubillah. Itu ada dua kemungkinan kata beliau. Dua-duanya ada hadis. Ketika sebelum beliau takbiratul ihram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tepopo setan ini. Tepopo setan. Maka baik petala setan menyebutnya mana khusyuk ibadah. Dari pun kata tepopo setan ini. Dalam riwayat yang kedua, Rasulullah ketika membaca waladhdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di situ dia baca. Dua-dua ini ada dalilnya. Dua-dua ada hadisnya. Artinya apa? Ketika kita pertama sekali salat, setan itu sudah jauh. Kenapa kita sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Maka baik ketalah setan yang baik. Ketika kita tidur kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum lagi kita baca ayat kursi. Ada apa setan yang baik? Ya dapatlah setan yang baik. Ya, satu. Yang kedua, al-khalqu. Khalqu itu siapa? Makhluk. Tahu makhluk yang kita temani itu. Ya. Dia lebih dahsyat dibandingkan setan sebenarnya. Ya. Jadi teman yang kita apa namanya? Jadi ada seorang bapak mendatangi saya. Apa kata bapak itu? Ustaz, anak lun lunjuk pendidikan agama, Ustaz. Lun yu temayang, tapi hanai temayang je. Lun yu puasa, hanai puasa je. Lun purna pun hanai pun je. Ya. Lun tanya, bapak berapa jam ajarkan anak bapak? Sehari 2 jam. Bapak tahu pergaulan anak bapak di luar itu lebih daripada 2 jam. Bapak tahu anak bapak bergaul dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak salat lebih dari 2 jam, 10 jam. Bahkan sampai 20 jam dengan malam tembak gede. Pengaruh apa namanya? Teman-teman anak bapak ini lebih dahsyat dibandingkan pengaruh bapak sama anak bapak. Jadi makanya pengaruh makhluk itu lebih dahsyat. Maka kita ini mengajarkan anak untuk salat. Tapi anak ketika dengar azan tidak salat ya. Kenapa? Karena komunitas dia hidup bersama orang-orang yang tidak salat. Dia hidup bersama orang-orang yang tidak puasa. Dia hidup bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Maka nak perlu heran, anak dia pakai mengenanya, pakai pupunnya, karena komunitas dia yang tidak baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Kenapa bergaul dengan orang yang saleh? Urung diakai, nyoba awak saleh dulu dia baik. Ketika kebetulan rahmat ya Allah, urung saleh, mandung kena rahmatnya. Tapi jangan bergaul dengan orang-orang saleh, urung buakai. Ketika bergaul dengan orang buakai, maka ketika diadab gurunya belum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat sama penjual ikan, itu omongannya pasti ikan saja. Kiban rambu lewe. Hana mengelai berarti rambu ini. Rambu kiban, rumah hana lewe. Kiban ke sure rambu, bagiban
engke nyo kiban lobsternya nyo mengan ngurunya. Menyomengan ngurung tukang, omanyo hanali kaya enai demong kaya tendang kaya ngabai. Kaya tapi hana belah balain. Menyomain mengan ngurung yang main game online, yang game saja. Di mana kita bisa beli chip lipat na chip nyopannya tapi banyak. Hana denda agama Pak. Kalau kita ngomong sama orang lain lagi, makanya jangan sampai terpengaruh dengan itu. Ya. Jadi makanya bergaulah dengan orang-orang saleh. Orang saleh itu apa? Ada nanti dari kalangan penjual ikan, ya menggabung dengan ada kalangan orang jual sip yang taubat ya. Rumah kak sip yang taubat ya, inana sip. Nah urung pun aja, urung pedagang nainan, mandung nainan Pak. Akhirnya apa? Semua komunitas ini dia membicarakan tentang apa? Ibadah lebih. Ini ibadah. Ibadahnya ada apa? Datang mayang, game no sakjul ke Pak. Belum lagi kita sudah nenduk nih udah mayang Pak, babut takwa. Ya nih Pak. Nya urung taleh ngelengam. Tapi mayang Pak, babut takwa. Gimana Pak ini? Nyawanya nahan. Ipa ada bicu dia. Ipa cara ada ada kau. Ipa cara ada korupsi ada kau. Telepon hai, proyek gelun hai. Padum persen gelun, yang ka persen. Padumnya gelun. Leh ada pikir ya Pak. Ya. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya level yang terakhir itu namanya mu'atabah. Arti mu'atabah itu akan muncul dengan sendirinya. Artinya kita akan membenci, akan benci ini, benci untuk tidak berjamaah, benci untuk berdusta, benci untuk berbuat bohong, benci untuk makan haram, benci untuk tidak salat, benci untuk tidak puasa. Itu akan muncul dengan sendirinya. Anak boleh ada pegawai nih Pak. Dengan cara apa? 5 tadi kita lakukan secara kontinu. Ya. Itu tak ada yang tadi. Ya, kaji juga. Awak dulu lanjut lu hantar beli Pak. Ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Ya, panjang-panjang dah lanjut dong. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang dapat tadi langsung diamalkan. Sering mungkin duduk di majlis ilmu, majlis zikir seperti ini, Allah Akbar, walillahil hamd.
Kemudian selanjutnya sesering mungkin mengunjungi ulama-ulama, ustaz-ustaz. Itulah yang membuat iman kita stabil sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman. Maka itu doa kepada Allah, ya Allah tancapkan iman pada diriku agar aku tidak terkecoh dengan dunia, tidak terkecoh dengan hawa nafsu. Yang ketiga, tidak terkecoh dengan godaan syaitan yang tertutup. Minta kepada Allah agar ditancapkan iman, ditancapkan ketaatan, ditancapkan keindahan, kesenangan beribadah. Ini kita doa. Karena ini perintah ud'uuni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan dikabulkan. Maka itu kalau kita terus memohon kepada Allah, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah anak depan kita akan mengunjungi Masjid Darut Taqwa Batoh. Terus di akhir hayat kita ini mudah-mudahan kita terus berada di masjid, mudah-mudahan kita meninggal di masjid. Mari sama-sama ayah dan bunda, ayah, bunda, sama wanita nanti salaman, tidak sama laki-laki. Kita sama-sama bersama, kita mohon maaf di antara kita. Mungkin di antara kita ada dosa dengan manusia. Dengan kita maaf di antara kita, mudah-mudahan insya Allah membuat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita mulai dari sebelah kanan, kita bersalawat bersama, ya para